benar ada kudeta di Tiongkok terhadap pemimpin tertinggi di 3 jabatan penting di negara Tiongkok yang dipegang oleh Xi Jinping. Berita ini berasal dari India namun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia melalui sosial media. Kata kunci China coup menjadi trending topik di sosial media. Kalau benar hal ini terjadi, Xi Jinping dikudeta, maka ini akan menggemparkan dunia. Shocking news yang akan membuat kepala negara banyak dunia ketar-ketir. Jabatan mereka bisa digulingkan juga karena banyak faktor. Salah satunya faktor ekonomi yang dimanapun saat ini rakyat lagi susah dan mahal barang-barang di pasar. Kudeta Xi Jinping jangan-jangan menjadi menginspirasi oposisi di banyak belahan dunia, terutama ketika pemimpin berkuasa menggunakan strategi otoritarian. Apapun itu sebaiknya kita detailkan apa yang terjadi di Tiongkok. Pertama, who is Xi Jinping? Xi menjadi pemimpin tertinggi Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2012 atau jabatan tersebut dikenal dengan jabatan Sekretaris Jenderal PKT Partai Komunis Tiongkok. Juga di tahun 2012, Xi Jinping menjadi Ketua Central Military Commission yang membawahi tentara Tiongkok, PLA, People Liberation Army. Kemudian dirinya menjadi Presiden Tiongkok di tahun 2013. Xi Jinping memegang 3 kekuatan kunci Tiongkok: Partai Komunis, Tentara, PLA, dan Presiden Tiongkok. Di tahun 2013, Xi Jinping punya kebijakan memberantas korupsi, memberantas para koruptor. Banyak yang dihukum mati karenanya. Dan bersama dengan hal itu, dia membungkam lawan politiknya dengan tuduhan korupsi. Sebuah taktik pintar dari Xi Jinping. Di sini awal dari banyak yang tidak suka dengan Xi Jinping di kalangan elit Tiongkok. Siapa lawan politiknya? Mereka adalah orang-orang mantan pemimpin Tiongkok sebelum Xi Jinping. Orang-orangnya Jiang Zemin dan orang-orangnya Hu Jintao. Khususnya orang-orangnya Jiang Zemin. Sekedar mengingatkan bahwa dalam 40 tahun terakhir ada 1.100 bilioner atau pengusaha triliun rupiah nilainya di Tiongkok. Banyak yang jadi karena kebijakan Jiang Zemin yang mengatakan biarkan swasta menjadi kaya dan makmur. Mereka juga patriot. Dan kemudian dengan kemudahan serta kebijakan Jiang Zemin tersebut membuat banyak pengusaha Tiongkok menjadi bilioner tingkat dunia. Salah satunya Jack Ma. Pengamat bahkan menyimpulkan langkah Jiang Zemin lah yang membuat swasta Tiongkok menjadi pemain dunia, di mana Xi Jinping selama menjadi pemimpin dalam negerinya tidak terlalu dibangun, malahan membatasi. Xi memang berambisi menjadi raja dunia. Ini akan kita jelaskan panjang sesungguhnya dan pasti Bosman akan urai demi para sahabat mengerti cara bernegara. Bagaimana nanti kita bisa tiru apa yang seharusnya dilakukan di dalam negeri Indonesia. Bagaimana misalnya dulu di Tiongkok Deng Xiaoping dan Jiang Zemin dan menaklukkan dunia ala Xi Jinping. Kita harus pelajari supaya kita paham. Sebagian langkah Tiongkok ini pantas Indonesia tiru. Juga di sisi Amerika untuk menjadikan Indonesia itu polisi dunia. Apa yang akan dimainkan strategi kelas dunianya. Ini akan new mind modifikasi untuk Indonesia Raya, Jaya, Ijo Royo Royo. Kita kembali ke apa yang terjadi di 22 September 2022 yang membuat rumor Xi Jinping dikudeta. Xi Jinping selama 1000 hari sejak sebelum COVID belum pernah keluar negeri, di mana yang terakhir adalah ke Italia dan ke Prancis Maret 2019, dan sejak saat itu belum pernah keluar negeri atau belum pernah keluar Tiongkok, disil di dalam negeri. Hebat ya, seakan-akan tahu virus Wuhan memang akan mendunia sesaat lagi. Lalu kemarin pada tanggal 14 hingga 16 September 2022, Xi Jinping melakukan perjalanan politik luar negerinya ke negara sentral Asia, Kazakhstan, untuk menghadiri SCO Summit. Kita jelaskan apa itu SCO Summit. SCO adalah Shanghai Cooperation Organization atau Pakta Shanghai, merupakan sebuah organisasi antar bangsa di kawasan Asia yang dianggotai oleh China atau Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kecuali Uzbekistan, semua negara sebelumnya adalah merupakan anggota Shanghai Five yang didirikan tahun 1996. SCO dideklarasi pada 15 Juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung. Organisasi ini adalah kerjasama antar negara dalam bidang perbatasan perekonomian, energi, dan kebudayaan yang menjadi penyeimbang kekuatan dari organisasi NATO dan Amerika. Di tempat ini juga SCO Summit, Putin bicara panjang dengan Xi Jinping, di mana Xi Jinping di dalam negerinya baru saja mengeksekusi mati 3 pejabat senior anti Xi Jinping di PLA atau petinggi People Liberation Army. Ketika Xi Jinping tidak ada di tanah airnya, sedang ada di SCO Summit, terjadi meeting rahasia yang berencana menggulingkan Xi Jinping. Terjadi di Politbiro PKT Partai Komunis Tiongkok. 16 September, sebelum acara summit selesai, Xi Jinping bergegas balik ke Tiongkok. Setibanya di airport, Xi Jinping disambut sejumlah pasukan militer. Dan sejak saat itu kejadiannya tidak jelas apa yang terjadi di Tiongkok. Dalam beberapa hari setelahnya, 65% keberangkatan pesawat di-cancel. Dan ini menjadi tanda tanya besar.
besar. Hingga saat ini belum ada jawabannya. Apa yang terjadi? Mengapa pesawat banyak yang di-cancel perjalanannya? Apakah Xi Jinping jadi tahanan rumah yang dilakukan oleh lawan politiknya? Atau dia diselamatkan oleh pendukungnya? Ada gerakan menarik di tanggal 22 September, yaitu konvoi militer ke Beijing dengan panjang puluhan kilometer. Ada apa lagi ini? Ada hal yang perlu diperhatikan. Sehari sebelumnya pada tanggal 21 September dalam pertemuan penting di Central Military Commission kemarin, sosok Xi Jinping tidak ada. Hanya sosok Zhu Qiliang dan Zhang Yujia, petinggi Politbiro PKT dan Vice Chairman serta Military Commission saja yang muncul dan memberikan pidatonya. Ini menjadi banyak tanda tanya bagi pengamat. Mengapa Xi tidak ada? Di mana sejak pertama kali dirinya menjabat di tahun 2013 hingga saat ini, dirinya selalu ada dalam rapat tersebut yang merupakan bagian dari Kongres Partai Komunis Tiongkok sebentarnya. Bulan September 2022 akan ada Kongres Partai Komunis Tiongkok di mana Xi Jinping diagendakan akan menjadi Presiden Tiongkok periode ketiga. Setelah Kongres tersebut, di mana Xi Jinping di tahun 2018 membuat keputusan bahwa tidak ada batasan jabatan Presiden Tiongkok, bisa seumur hidup selama Kongres Partai Komunis seseorang diputuskan menjadi presiden. Xi Jinping mendesain dirinya untuk ketiga kalinya menjabat Presiden Tiongkok. Apakah benar ada kudeta atau tidak? Indonesia harus waspada. Jangan hanya terinspirasi untuk terus menjabat. Buat rakyatnya juga harus ada. Juga buat negaranya Indonesia harus ada. Menjadi negara nomor 1 di dunia di tahun 2045.